Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wasis Indrayani dari program Psikologi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas Psikologi Kepribadian 1. Yang tugasnya itu untuk mempresentasikan budaya setempat dalam pendekatan indigenous psikologi atau psikologi indigenous. Nah, di sini saya mengambil judul dengan judul Tradisi Sadranan di Boyolali, Jawa Tengah. Yang karena kebetulan saya tinggal di daerah Boyolali. Nah, yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu apa sih psikologi indigenous itu? Pasti banyak sekali para mahasiswa semester awal khususnya belum begitu mengetahui tentang psikologi indigenous. Nah, perlu diketahui bahwa psikologi indigenous adalah pandangan psikologi yang asli bumi atau asli pribumi dan memiliki pemahaman mendasar pada fakta-fakta atau keterangan yang dihubungkan dengan konteks kebudayaan setempat. Jadi intinya yaitu psikologi indigenous ini adalah pandangan psikologi yang asli dari pribumi, yang asli dari daerah atau tempat tersebut. Kemudian memiliki pandangan atau konteks dari kebudayaan setempat. Jadi contohnya saya mengambil judul Tradisi Sadranan. Jadi saya itu bertempat tinggal asli di Boyolali, dan saya hubungkan pandangan psikologi ini dengan kebudayaan setempat, yaitu kebudayaan Sadranan di daerah Boyolali. Nah, selain itu perlu diketahui kedekatan antara pendekatan indigenous dengan pendekatan psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya itu yang dimaksud adalah seperti budaya Sadranan, budaya tari, atau yang lain. Nah, kedua pendekatan ini berbeda, namun sama-sama diperlukan atau digunakan secara bersamaan. Pendekatan psikologi indigenous mencakup indigenization from within dan pendekatan psikologi lintas budaya mencakup indigenization from without. Nah, jadi kalau pendekatan psikologi indigenous ini yaitu pribumi dari dalam, sedangkan pendekatan psikologi lintas budaya itu yang dari luar. Jadi ada beberapa psikologi yang dari barat lalu dipandang atau dijadikan dalam pendekatan psikologi lintas budaya yang dari dalam. Nah, kemudian jika membicarakan tentang pribumi dari luar, itu mencakup beberapa tema, yaitu seperti isu, konsep, dan metode yang dikembangkan oleh komunitas ilmiah di barat, kebanyakan di Amerika Serikat dan Eropa. Nah, jika dengan pribumi dari bagian dalam itu mencakup studi tentang isu dan konsep yang mencerminkan kebutuhan realitas dari budaya tertentu. Jadi itu menjelaskan, kalau dari dalam itu menjelaskan beberapa kebutuhan dan realitas dari budaya atau tradisi ini. Nah, selanjutnya langsung saja ke
pada tema yaitu mengenai tradisi sadranan di Boyolali. Perlu diketahui bahwa tradisi sadranan atau sadranan itu sendiri adalah serangkaian upacara yang dilakukan masyarakat Jawa. Nah, khususnya di daerah Jawa Tengah. Sadranan ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu sraddha yang artinya keyakinan. Nah, sedangkan ada juga dapat diartikan bahwa sadranan atau nyadran adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa umumnya di pedesaan. Nah, kalau di tempat tinggal saya, sadranan itu memang juga sebuah tradisi pembersihan makam, karena sebelum ke acara makan-makan atau berdoa itu sebelumnya kita membersihkan makam terlebih dahulu. Nah, kemudian sadranan berasal dari bahasa Jawa yaitu sadran yang artinya ruah syakban. Nah, nyadran adalah suatu rangkaian budaya yang berupa pembersihan makam, tabur bunga, dan puncaknya berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwasanya nyadran itu adalah serangkaian pembersihan makam sebelum acara kenduri dilakukan. Jadi sadranan itu pertama kita membersihkan makam, kedua kita berdoa di depan makam tersebut dan juga menaburkan bunga di atasnya. Jadi seperti bunga mawar atau bunga yang berwarna ungu kayak gitu. Tapi selain itu kadang juga ada yang diletakkan di perempatan atau pertigaan kayak gitu. Nah, nyadran atau sadranan itu juga salah satu tradisi dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW itu juga terdapat sadranan, dan pada saat penutupan bulan Sya'ban itu juga ada sadranan. Jadi dalam satu tahun itu ada 2 kali sadranan, yaitu pada saat kelahiran Nabi dan yang terakhir sebagai penutup bulan Sya'ban. Nah, sadranan itu sendiri ada beberapa rangkaian acaranya. Yang dilakukan yang pertama adalah menyelenggarakan kenduri dengan pembacaan ayat Al-Quran. Jadi di dalam kenduri itu tidak semata-mata ada berdoa menyembah kepada yang meninggal atau yang lain, itu bukan. Jadi kita di situ hanya mendoakan para leluhur seperti membacakan ayat Al-Quran, zikir, tahlil, dan doa-doa lainnya. Kemudian tutup dengan makan bersama. Jadi biasanya sadranan itu makanannya macam-macam, seperti makanan ringan dan makanan berat. Nah, selain itu juga ada melakukan besi. Besi itu membersihkan makam. Kemudian melakukan upacara ziarah kubur dengan berdoa kepada roh yang meninggal, seperti yang di awal tadi ya. Nah, kemudian ada juga nilai-nilai dalam tradisi sadranan. Nah, nilai-nilai ini ada kurang lebih 4 nilai, yaitu yang pertama adalah nilai religius. Nah, nilai religius ini berhubungan dengan praktek ketuhanan. Masyarakat yang percaya akan adanya kekuatan yang maha dahsyat di luar kemampuan manusia. Jadi di sini kita nilai religius ini kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah SWT yang telah menciptakan kita. Nah, di sini kita
Sebagai contoh nilai religius itu kita mendoakan kepada para leluhur kita yang sudah tiada, seperti ziarah makam kayak gitu. Nah, selanjutnya ada nilai syukur. Nilai syukur ini adalah masyarakat pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mempunyai kesadaran akan kewajibannya dalam melakukan pengabdian dan persembahan kepada Allah. Syukur atas karunia yang telah diberikan Allah. Nah, jadi nilai syukur ini adalah seseorang sadar akan kewajiban dan pengabdian, mempunyai kesadaran dan kewajiban untuk melakukan semua perintah dan larangan yang telah Allah tentukan. Nah, ini juga dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan hikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur atas segala apa yang telah kita alami dan kita dapatkan. Kemudian ada juga nilai gotong royong atau rukun. Nah, yang dimaksud dengan nilai gotong royong atau rukun ini, kita bersama-sama bergotong royong membersihkan makam leluhur. Jadi kan makamnya itu ada sekotak tanah yang itu ada beberapa makam. Jadi kita bergotong royong membersihkan makam-makam tersebut. Kan pasti ada banyak rumput-rumput. Pasti kalau jarang ada yang berziarah pasti kotor. Jadi kita bergotong royong membersihkan itu. Nah, biasanya kalau di Jawa-Jawa itu juga ada di depan makam itu ada kayak apa ya, dalam istilah Jawanya kayak iup-iupan. Nah, itu digunakan untuk kenduri yang akan dilaksanakan itu nanti gitu. Nah, itu juga dilakukan dengan bersih-bersih terlebih dahulu, bergotong royong membersihkan itu terlebih dahulu, agar nanti saat melakukan doa, zikir tahlil, membacakan ayat suci Al-Quran itu juga dalam keadaan yang nyaman dan tenang. Karena kan kalau kotor pasti tidak nyaman saat melaksanakannya. Kemudian yang terakhir adalah nilai saling menghormati. Nah, nilai saling menghormati ini tidak hanya kita sesama manusia yang masih hidup, kita saling menghormati satu sama lain. Ya, memang itu sangat perlu kita menghormati sesama manusia. Tetapi kita juga harus menghormati kepada para leluhur kita yang telah berjuang terlebih dahulu, sehingga kita dapat merasakan kenikmatannya sesudah mereka. Seperti contohnya ketika saat penjajahan para leluhur mereka telah berjuang, yang kemudian Indonesia bisa merdeka, kita bisa merasakan tidak ada penjajahan yang seperti di masa lalu. Nah, kemudian di dalam sadaran ini sendiri juga ada beberapa hubungan yang sangat baik, yaitu seperti hubungan kekerabatan, kebersamaan, kasih sayang di antara warga atau anggota terah. Nah, jadi biasanya juga di acara sadaran ini para perantau-perantau itu pulang ke rumah dan mengikuti
acara sarjana ini dengan baik, seperti mereka pertama datang ke makam, membersihkan makam dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat saya ambil kesimpulannya, yaitu dengan adanya tradisi sarjana ini, masyarakat menjadi dapat melatih diri mereka sendiri untuk dapat tetap bersyukur dan saling menolong satu sama lain, yang pastinya itu menjadikan mental atau kondisi hati dan perasaannya itu menjadi tidak, gimana ya, seperti tidak merasa kosong gitu. Jadi seperti damai. Jadi dengan adanya tradisi ini ternyata ada berbagai banyak orang jadi dapat bersosialisasi dengan baik gitu-gitu, karena kan kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang dimana kita itu tidak bisa hidup dengan sendiri, jadi kita selalu hidup dengan orang lain. Bahkan di tradisi sarjana ini sendiri, kalau khususnya di desa saya itu tidak semua orang mengikuti, jadi sarjana ini tidak diwajibkan, akan tetapi sebisa mungkin harus mengikuti karena sesuai kemampuannya. Jika hanya memiliki kemampuan dengan membawa makanan yang sederhana, itu saja juga tidak apa-apa, karena dari sarjana ini yang diambil hanyalah mendoakan para leluhur kita dan juga saling memiliki rasa kasih sayang, gotong royong sesama manusia gitu. Lagi pula dalam tradisi ini juga tidak melulu hanya semua yang bisa datang ke acara tradisi ini semua cowok, akan tetapi cewek juga diperbolehkan, jadi semuanya netral. Kemudian gimana dengan orang yang non-Islam? Nah, kemungkinan kemarin saya membaca beberapa makalah punya siapa saya lupa, itu tradisi sarjana ini juga boleh dilakukan atau orang yang non-Islam itu boleh mengikutinya. Jadi jika saat melakukan doa, zikir, tahlil dan lainnya, itu mereka hanya cukup menghormati saja, dan nanti ketika acara makan-makannya nanti mereka bisa mengikuti kayak gitu. Jadi pada intinya tradisi ini yang pertama dilakukan adalah kita membersihkan makam, kemudian kita mendoakan para leluhur dan menaburkan bunga, yang dimana menaburkan bunga ini adalah pertanda kalau kita sudah berziarah kubur ke makam mereka. Nah, selanjutnya yaitu membawa makanan ke makam, yaitu di luar makam yang sudah disediakan tempatnya. Nah, di situ kita berdoa, zikir seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sampai dengan acara akhir yaitu makan-makan. Nah, jika makan-makan ini sudah selesai, sudah dibawa pulang, itu tidak hanya berhenti di situ saja. Ada beberapa rumah warga yang istilahnya open house, membuka pintu rumah bagi siapa saja yang ingin bertamu ke rumahnya. Jadi siapa saja boleh bertamu dan boleh datang bertamu ke rumahnya untuk bersilaturahmi. Nah, jadi kan ini
Dalam psikologi Islam tentunya itu kan ada istilah ada kayak kita sebagai manusia harus saling menghargai, lalu harus silaturahmi ke sesama saudara kita. Nah, hal itu dilakukan agar tidak terputusnya tali silaturahmi. Jika nanti terputus, artinya seperti seseorang itu merasa hidup sendiri. Semisal tidak ada tradisi seperti itu, pasti ada beberapa orang yang merasa hidupku gini-gini aja, seperti bangun pagi, kerja, pulang, tidur, bangun lagi, cuma gitu-gitu. Kita nggak tahu oh ini ada acara ini, oh bagus ada gotong royong, kan itu bisa menambahkan mental kita, lalu menambahkan mental kita, kemampuan kita untuk dapat mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kekeliruan saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata atau kurang tepat atau kurang komplit dari presentasi yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan apabila ada tambahan, kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.